Saya bilang saya datang ke Jakarta, saya sama kawan, ya, kawan saya pulang. Sekarang saya sendiri, saya nggak punya siapa-siapa, keluarga saya jauh semua. Saya tinggal di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi yang mau berpikir. Masya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas, kali ini saya seperti biasa berdiskusi, berdialog lagi. Tentunya dialog ini yang ada kebaikannya. Kali ini saya akan berbincang, berdiskusi dengan seorang ustadz, Masya Allah. Beliau kuliah di luar negeri nih. Luar negerinya di mana nanti kita ngobrol. Kita sapa aja langsung ya, Sobat Ngaji Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Orlando, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah, Ustadz Orlando, Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kegiatan sehat. apa sekarang? Kegiatan lancar, ngajar anak-anak mualaf. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, dulu kita pernah berdiskusi ya dengan tim saya dulu melalui Zoom. Waktu itu Ustadz masih di mana? Di Sudan. Di Sudan. Baik, Ustadz, barangkali sahabat Ngaji Cerdas nih belum ada yang tahu dengan Ustadz ya. Sahabat Ngaji Cerdas perlu diketahui bahwa beliau ini adalah dulu ya seorang mualaf, karena nama mualaf ini sebenarnya kalau sudah lama bukan lagi mualaf saja lagi. Sudah mukalaf. Nah, beliau ini dulu mualaf. Bagaimana kisahnya? Insya Allah ini sangat bagus dan bisa diambil pelajarannya untuk bagi sahabat Ngaji Cerdas semuanya. Silakan diperkenalkan Ustaz. Siap, Taib, jazakumullah. Barakallahu fikum Ustaz Asep, Masya Allah. Sudah ngajak saya ke istananya. Mudah-mudahan istana berkah untuk umat ya. Amin. Cerdaskan umat sesuai dengan namanya. Taib, pemirsa Ngaji Cerdas dimanapun berada, mudah-mudahan sehat semua dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan sampai kita wafat. Taib, perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando, bukan Ronaldo ya, Orlando. Mirip-mirip ya. Iya. Mungkin karena kita timur ya, kalau sekarang jadi Timur Leste. Timur Leste. Itu kan dulu dijajah sama Portugis. Jadi nama-nama kita itu ada bau-bau ke sana ya. Bau-bau ke sana. Kayak bapak saya Gabriel Pinto, mama saya Agueda Pinto. Tapi setelah saya masuk Islam, ditambahlah ada Muhammadnya. Masya Allah. Jadi sebagai salah satu tanda ya, doa dari Ustadz buat saya, doa dari umat-umat Islam. Alhamdulillah, saat saya lahir ya di kampung yang daerah yang mayoritas Katolik ya, di mana di sana itu sangat mungkin 99% lah ya, itu mayoritas Katolik. Dan saya juga dulu tidak kebayang itu masuk Islam tuh emang nggak ada, tapi itulah hebatnya Allah ya. Hidayah Allah itu datang kepada siapa saja bagi yang mau berpikir cerdas. Wah, kayak tadi dong ya. Ya, sesuai dengan nama channel kita. Masya Allah. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu Wa Taala, dari 7 berkeluarga ya, 7 saudara, Allah memilih saya. Itu pun prosesnya itu yang kadang kita sakit hati, mau putus asa gitu. Jadi waktu itu di kampung saya kan dulu sebagai orang Katolik ya, Kristen Katolik ya, kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Aktif di gereja aktif. Dulu kan saya masih kecil ya. Ya, dulu saya masuk Islam itu memang umur 14 tahun. Adapun saya melihat Islam di lingkungan saya itu, saya lihat satu kecamatan yang saya tahu orang Islam itu bisa dihitung jari, tidak banyak. Dan di sana saya tahu bukan Islam ya, saya tahunya agama Arab. Saya terdengar dari bapak saya, itu agama Arab, itu agama yang tidak makan daging babi katanya. Kita kan tiap hari makan daging babi. Jadi daging babi itu kalau kita di sana makan kayak makan daging ayam. Sedikit-sedikit acara orang pasti dagingnya daging babi. Makanya kalau mau daerah sana mau bisnis, babi paling laku. Semua acara paling laku itu. Karena mungkin udah adat. Singkat cerita, semasa saya kecil ya, sering main-main di
area-area masjid. Tapi yang lebih menyentuh saya dari masa-masa saya itu SD itu ya, itu dengar azan. Dan lebih dari itu kayak bulan Ramadan dengar orang takbiran. Makanya saya sebelum masuk Islam saya udah hafal takbiran itu, Allahu Akbar, kayak Masya Allah gitu. Saya lebih mudah menghafal takbiran ini daripada saya nyanyi di gereja. Kayak lebih gampang gitu ya, lebih gampang, tapi ada suasana hati yang tenang. Jadi waktu saya takbiran di rumah, karena dengar takbiran dari masjid, kemudian ibu saya kan dengar tuh, Orlando, ente ngapain katanya? Kamu ngapain? Mau masuk Islam? Ya udah masuk aja katanya. Ya waktu itu begitu. Apa ini doa ibu saya ya? Akhirnya ya udah perjalanan terus. Tapi pada suatu ketika ya ada masalah waktu itu ya. Saya tidak tahu awal ceritanya bagaimana. Tapi yang jelas waktu itu masjid ini diserbu. Ada konflik ya. Saya tidak tahu akar permasalahannya. Ada tahun lalu saya ke Timor Leste, saya ketemu saudara saya. Dia cerita jadi di sana itu ada ada info yang salah atau bagaimana sehingga terjadi hal itu. Saya kan tanya, saya korek, kakak, kenapa dulu orang lempar masjid? Ya, saya juga termasuk di antara itu. Jadi ikut. Saya mungkin orang kelima yang lempar karena waktu itu kejadiannya pagi-pagi sekitar 5:30 atau jam 6 lah. Melempar tuh pakai batu atau dibakar tuh gimana? Saya lihat semua orang pemuda di situ udah lempar. Saya lihat ada 4 orang. Nah, karena rumah saya dekat masjid, saya ke sana. Saya lihat orang lempar, saya juga ikut lempar. 2 kali saya lempar. Nauzubillah min dzalik ya. Namanya dulu orang bodoh, belum paham ya. Sehingga saya lempar, saya 2 kali. Saya masih ingat banget, saya pertama lempar kacanya hancur. Terus kedua saya lempar kubahnya. Ya Allah. Habis itu ya dulu sebelum sebelum dapat hidayah lah, belum ngerti ya. Kemudian saya 2 kali lempar, saya pulang ke rumah. Singkat cerita, pokoknya hari itu terjadi di mana semua isi masjid itu habis terbakar. Bahkan orang-orang Islam juga tidak dibakar sih, masjidnya dihancurin semua, tinggal sisa tembok, tapi nggak dibakar. Yang isinya itu kayak Al-Quran itu kita bakar semua. Saya di antara orang-orang itu yang menghancurkan ya. Iya, kalau bahasanya begitu. Dan saya lebih kaget lagi, ya. Ini baru-baru saya dapat info, kan saya udah alhamdulillah dapat hidayah. Ya. Preman yang dulu hancurin, dia juga udah masuk Islam. Ada sekarang di Sulawesi. Saya merinding itu. Ya, Allah begitu baik ya. Mau aja kan Allah, kita durhaka kan bisa aja Allah matiin seketika. Tapi itu Masya Allah. Itu yang kita syukuri. Hidayah Islam ini. Singkat cerita, setelah itu kejadian itu, ya saya lihat semua udah hancur, orang Islam semua udah kabur. Ya. Kemudian Ustadz Jainuddin namanya yang bertugas di situ, beliau itu udah diamankan ke kota. Ya, perjalanan dari kampung kami ke kota itu sekitar 3 jam perjalanan. Sehingga ketika keadaan sudah aman, itu kan kejadiannya hari Minggu, jadi kan ramai ya pas orang ke gereja. Wallahu alam ya, saya tidak tahu penyebab terjadinya apa, tapi kejadian itu terjadi. Dan itu waktu sebelum Timur menjadi Timor Leste, masih zaman Indonesia lah ya. Dan saya waktu itu ikut-ikutan. Dan karena kami di sana keadaannya memang setiap hari itu kayak orang main judi, kami kesiaran main judi, teman-teman mabuk, emang biasa aja kalau di daerah kami orang tiap hari minum mabuk, ya begitu. Tapi setelah Islam kan banyak aturan, nggak boleh mabuk, itu haram. Jadi banyak kita direm gitu ya. Singkat perjalanan itu ya sampai tahun 99 saya sedang ke kota liburan. Dari kampung saya ke kota itu kan 3 jam. Pas saya lagi liburan di kota, tiba-tiba terjadi nih. Udah senjatanya bunyi 24 jam. Orang banyak udah meninggal. Kemudian mobil pada dibakar, rumah-rumah dibakar. Akhirnya di kota itu saya sedang berkunjung Ustadz Jainuddin itu yang punya masjid yang dulu saya lempar. Tapi beliau baik sama saya. Saya juga heran nih. Seharusnya kan beliau, kamu itu dulu, itu kan sebenarnya. Tapi itu Islam. Jadi beliau itu salah satu dai dari timur yang sudah mengislamkan sampai 2017 itu sudah islamkan 1.300 orang. Masya Allah. Ya, dan luar biasa. Secara keilmuan memang ilmunya sedikit. Saya bilang. Karena apa? Beliau itu kalau saya ukur mungkin hafal
apa surat-surat pendek, mungkin 5 atau 6 surat, ya. Dan untuk jadi dakwah beliau itu bukan ceramah pakai hadis, enggak, bantu orang dapat bantuan ini. Misalnya orang Islam infak sedekah, dibagi semua ini, Kristen, Katolik, Protestan, semua dibantu. Ya, jadi itu cara dakwah beliau. Sehingga ketika di kota itu, ya, saya tinggal bersama beliau, udah meledak ini, udah kejadiannya udah ramai konfliknya ini. Iya, saya mau pulang kampung udah nggak bisa. Kata orang-orang situ, kalau ente pulang kampung di jalan dibunuh orang. Akhirnya saya bingung. Waktu itu udah ini ya, udah resmi Timur Timur itu udah apa, setelah jejak pendapat ya, setelah pemilu itu yang menang memerdeka, sehingga udah secara tidak langsung memang udah lepas ya, tapi belum, masih dalam tahap proses ya kan. Karena kejadian apa namanya, resminya kan tahun 2000-an ya. Masih transisi gitu ya? Ya, masih transisi kejadian itu. Tapi pemilu yang menang mau merdeka. Sehingga saya di kota itu saya bingung. Akhirnya istrinya Pak Jenudin itu selamatin saya dengan cara saya dibawa. Tapi saya nggak tahu saya mau dibawa kemana. Cuma pagi-pagi bilang, kamu besok siapin tasnya, pakaian. Terus kami naik mobil ke bandara, nyampe bandara langsung apa terbang. Itu kan pertama kali orang kampung naik pesawat besar, pesawat Hercules, ya. Itu nyampe NTT kan bingung, semua orang nangis. Nah, ada yang tinggal anaknya, ada yang tinggal apa namanya istrinya, karena pecah, ya. Udah misalnya satu rumah ini ada 5 orang, ada yang pilih Indonesia, berarti 2 orang ikut Indonesia, yang sisanya mau merdeka tinggal di Timur ya, jadi Timur Leste. Jadi saya termasuk korban lah ya. Akhirnya datang ke NTT, saya tinggal bersama Ustaz Jenudin itu, sama keluarganya. Tapi waktu kami berangkat, posisi Ustaz Jenudin masih di Timur Leste. Ya, sekarang Timur Leste ya. Jadi singkatlah, akhirnya saya tinggal bersama beliau. Saya kan sedih kan, udah tinggal orang tua, tinggal secara tidak langsung ya jadi anak angkat, ya kan? Nah, karena beliau ini Pak Jenudin, istrinya, anaknya kan semuanya Islam. Walaupun dulu sama juga beliau mualaf ya, Akhirnya saya tinggal bersama beliau. Setiap hari saya lihat beda yang saya bayangin dulu, saya dengar cerita dari orang Islam itu jahat, agama Arab itu. Iya, sampai kan di masjid-masjid yang dulu kita hancurin kan di situ dituliskan teroris, munafik, begitu ditulis lah, dijelek-jelekin Pak Jenudin itu. Tapi setelah 2 tahun kemudian orang itu damai lagi. Orang datang minta maaf sama Ustaz Jenudin karena mereka sudah merusak masjid. Adapun saya posisinya sudah tinggal sama beliau. Akhirnya ya keseharian itu saya lihat orang Islam ini. Walaupun saya tinggal bersama beliau, saya nggak disuruh masuk Islam, enggak. Nggak ada satu kata pun, kamu ikut saya masuk Islam, nggak ada. Baru saya ingat salah satu ayat ya, bahwasanya Islam itu kan Allah larang maksa orang masuk Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ayat yang berbunyi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi jangan maksa orang, kamu masuk Islam aja. Makanya fitnah kalau orang bilang saya dipaksa masuk Islam, itu fitnah. Kalau ada pun ada mungkin oknum. Ya, jadi yang saya tahu di keadaan Ustaz Jenudin sama keluarga ini, setiap hari mereka sholat 5 waktu. Saya lihat kayak wudu lah ya. Dulu kan saya belum ngerti, pokoknya cuci. Tapi cucinya bukan sembarang gitu loh, ada aturannya, cuci tangan, kumur-kumur. Rupanya di balik itu hikmah itu bersih ya, baru mengharap Tuhan untuk ibadah. Terus mereka ketika lagi sholat di rumah, misalnya sholat zuhur, sholat maghrib berjamaah ini, saya di belakang, ini kan bapak imam, Pak Ustaz Jenudin imam, anaknya 2 cowok, ibu, saya di samping itu saya ibadah sendiri pakai agama saya Katolik, saya berdoa, ya saya doa seperti saya inilah, selama 2 tahun itu. Oh, 2 tahun? 2 tahun saya tinggal sama beliau, ya tetap agama saya. Akhirnya dengan proses yang begitu lumayan lama lah, 2 tahun ya. Memangnya enggak diajak masuk Islam cuma saya lihat keadaan beliau dengan dapat bantuan, beliau bagi-bagi. Bahkan hewan ternak aja kan, kambing banyak. Itu ketika ada orang-orang Kristen sakit, mau Islam sakit, mau Protestan, mau Katolik, beliau bantu. Itu rupanya saya baru tahu itu namanya dakwah. Dulu kan tidak ngerti ya. Akhirnya dengan kebaikan itu, tapi ada satu hal yang paling sampai sekarang saya menjadi contoh buat saya. Jadi beliau kan dai, orang dari Jakarta ngirim pakaian entah baru bekas banyak, ada 6 karung.
bawa nyampe rumahnya, di rumah kita ini, ya. Saya kan jadi anak angkat beliau. Kemudian beliau itu bilang, ayo ambil. Saya sama anaknya beliau 2 sama istrinya ambil satu-satu. Cuma satu-satu aja ambil. Kalau dalam secara logika biasanya orang itu dititip amanah, ambil dulu semua yang bagus-bagus, ya kan, baru dikasih ke yang lain. Ini enggak, beliau suruh kami cuma satu atau 2 lah, cuma itu aja. Sisanya dibagiin semua. Itu kan wow gitu. Amanahnya benar-benar. Makanya beliau itu walaupun kita bilang buta huruf secara ilmu, tapi orang banyak, pejabat-pejabat, ustadz-ustadz besar itu sayang banget sama beliau. Termasuk yang tadi kita cerita itu, namanya Pak Haji Suryono, ada Pak Haji Sampurno, itu kan beliau-beliau orang penting. Selalu memberikan titipan zakatnya, bantuan di beliau, baru beliau bagiin ke umat. Itu kan luar biasa. Hanya dari situ, pas tepatnya hari Jumat, ya, saya bilang sama beliau, Ustaz, saya mau ikut ke masjid. Tapi sebelumnya itu malamnya itu saya ditanya, Orlando sini, besok kamu siap-siap ya, Bapak mau kamu itu harus melanjutkan pendidikan biar nggak bodoh gitu, biar jadi orang pintar, orang sukses ya. Dan Andi sama Fadila anak saya juga saya akan masukin pesantren karena kamu orang Kristen Katolik, Bapak akan cari asrama Kristen buat kamu. Itu kan luar biasa ya. Saya setelah masuk Islam baru merenung banyak hal dari kebaikan beliau, dakwah hikmah yang beliau itu amanah gitu. Terus bilang, ya kamu siap-siap ya, besok Bapak bawa kamu ke asrama Katolik biar kamu melanjutkan sekolah. Jadi di Katolik juga ada asramanya juga buat sekolah. Kalau kita Islam kayak ada pesantren ya. Di sana juga ada. Saya tiba-tiba, itu mungkin pertama kali saya tinggal sama beliau selama 2 tahun, saya nolak. Saya nggak pernah nolak. Saya bilang, Ustaz, saya nggak mau. Saya bilang, kamu bodoh kamu katanya. Kamu jadi orang bodoh. Kamu gimana? Pokoknya harus sekolah. Tadi saya bilang, iya Pak, tapi saya mau masuk Islam. Spontan. Pertama saya ngomong itu, istrinya marah. Kamu apa-apaan katanya. Karena mungkin beliau takut sama orang tua saya juga kan. Karena saya memilih masuk Islam, jadi istrinya beliau itu takut. Apa-apaan katanya. Maka saya diam. Akhirnya beliau berdua adu mulut kan. Ya terserah anak ini memilih dia mau apa, dia jangan kita maksa dia. Akhirnya singkat cerita saya ikut beliau hari Jumat ke masjid. Hari Jumat langsung. Itu kalau kita Kristen hari Minggu ya. Itu kan rame kan. Saya pas di soft, orang kan wudu itu kan antri. Saya nengok gitu kan, saya nggak bisa ini. Tapi bismillah saya kesana cuci aja nggak. Pokoknya sembarang lah. Orang lihat ini kayaknya bukan orang Islam, nggak belajar ini, nggak tahu wudu. Terus pas saya masuk masjid, buka sendal itu masya Allah. Saya merasa, kalau biasa ke gereja kan sendal sepatu kan kita masuk, ya. Ini dibuka, kan kayak sesuatu, bukan kebiasaan kita jadi aneh. Terus saya masuk. Semua orang duduknya berjejer gitu rapi. Terus di depan itu ada mimbar satu. Kalau di gereja kan pasti ada altar ya. Jadi rata gini pasti ada tembok yang ke atas, ada tangga. Di situ biasa ada pastor ngisi. Ini nggak ada. Jadi sesuatu yang agak aneh. Tapi tempatnya nyaman, ya nyaman. Singkat cerita setelah sholat Jumat itu saya belum syahadat itu. Setelah sholat Jumat saya dibawa sama Pak Janudin ke salah satu ustadz, ya. Itu saya di NTT kejadiannya. Akhirnya ke Ustadz, sampai di sana beliau sampaikan, Ustadz ini anak saya mau masuk Islam. Akhirnya Pak Jenun udah cerita semua ke Ustadz. Kemudian Ustadz tanya, sini Orlando sini, betul kamu mau masuk Islam? Ya Ustadz. Kamu dipaksa sama Pak Jenudin? Enggak ada. Saya sendiri mau. Benar, betul. Akhirnya udah setelah itu langsung saya suruh duduk, merenung. Setelah itu syahadat. Jadi saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, alhamdulillah saya lancar. Dan setelah syahadat itu baru saya dikasih nama. Kalau biasanya orang masuk Islam dikasih nama baru agar sebagai doa untuk dia, ya. Akhirnya saya dipilihkan nama Muhammad. Jadi Muhammad Orlando. Tapi orang kenal saya Orlando di mana-mana. Akhirnya setelah itu diajarin wudu. Kemudian singkat cerita 1 tahun kemudian saya langsung dikirim ke pesantren ke Jawa Timur. Dari NTT, dari Kupang ke Jawa Timur agar tahu
Islam itu apa, pendidikannya. Beliau sih lebih menjaga agar kita sekolahnya maju terus, ya, karena ekonomi juga susah. Akhirnya dimasukin pesantren. Di pesantren itulah mendapat banyak ilmu agama, banyak kawan-kawan baru. Jadi kita semakin terbuka pola pikirnya, ya, makanya jadi luas. Tadinya di sana kan, mohon maaf, kami pergi sekolah kadang brutal gitu, lempar mobil, ikut-ikut anak-anak tawuran, pokoknya nakal, ya. Apalagi dulu masih tinggal sama orang tua, saya dikenal itu agak durhaka. Durhakanya tiap hari saya maki-maki orang tua. Ya. Sampai kemarin saya pulang, orang masih cerita, ini anak yang dulu nakal banget ini. Padahal udah berapa tahun itu, udah belasan tahun, ya. Akhirnya nyampe di Jawa Timur, saya di pesantren, ya, sampai selesai SMA di sana. Itu baru saya pas ngerti Islam, saya makin bahagia, terharu, sedihnya itu saya ingat dulu saya lempar masjid, ya. Kemudian bakar Al-Quran itu ikut bakar Al-Quran juga? Iya, kita yang bawa dari lemari-lemari itu waktu kejadian itu. Saya langsung bawa. Jadi kalau yang pemuda-pemuda yang besar itu mereka tangkap ustadz. Jadi, dan di antara kejadian tadi saya cerita itu yang masjid yang kita hancurin itu, Al-Quran semua kita bakar. Semua isi masjid itu habis. Habis semua. Ya, kemudian ada salah satu kejadian selain itu, ada ustadz orang Jawa, ya, yang ditugasin waktu itu di Timur-Timur. Nah, waktu itu beliau ini kan ditugasin dai lah, ya, dai ditugas sana. Saat itu kejadian waktu kami lempar masjid, hancurin isi-isinya itu, ya, dengan mungkin itu fitnah buat kita juga. Posisi ustadz ini lagi di kota yang tadi saya bilang 3 jam perjalanan itu, kota Bokau. Tapi pas ada yang hubungi beliau bilang, Ustadz, masjid Anda sudah dihancurin. Beliau dari kota datang ke kampung kami naik motor itu, yang seharusnya 3 jam dia tempuhnya 2 jam, datang sendiri. Itu kan setelah saya masuk Islam saya pelajari. Inilah orang jihad. Jadi dia mungkin panggilan saya ya. Iya. Jadi saya kan secara logika gini, ini orang kan datang bunuh diri, ngapain datang, kan lagi rusuh, lagi rame karena ada fitnah itu. Tapi beliau datang sendiri, akhirnya pas nyampe di tempat kejadian, pemuda-pemuda tangkap dia. Motornya kan pas jatuh, tangkinya bocor. Saya sama teman-teman yang dorong itu, langsung kami bakar motornya. Motor trailer, ya. Jadi memang kejadian itu karena sudah mendekati tahun 99 itu, akhirnya makin fitnah-fitnah mungkin banyak, atau cerita-cerita, jadi banyak kasut. Jadi setelah di pondok saya belajar bagaimana ustadz kami itu ngajarin bahwa Islam itu damai. Jadi Islam itu dari maknanya kan damai, sejahtera, bahagia, selamat. Iya, selamat. Jadi nggak ada unsur dari namanya bagus gitu loh. Jadi kalau orang tuduh Islam itu teroris, saya termasuk mungkin tidak setuju, tidak akan setuju. Karena nggak mungkin Islam itu teroris. Kalau kita bayangin Islam itu teroris, satu Indonesia mayoritas 86%. Habis, ya? Iya, kalau mau pikir secara rasional begitu, ya. Jadi orang dulu kalau mungkin keluarga saya sebagian kan masih karena mereka bilang Islam teroris. Kadang saya pulang kan ada jenggotan. Mereka itu kayak takut, kayak bapak saya nelpon, saya mau pulang ke Timur Leste, dia bilang itu jenggotnya dicukur. Saya cukur, dulu kan panjangnya, saya cukur gitu. Ya, karena dilema juga. Tapi saya pulang nyampe sana, saya tanya kenapa saya disuruh cukur. Ya nanti kamu kan udah Islam, nanti orang kira kamu teroris. Saya bilang gara-garanya jenggot dibilang teroris. Rupanya saudara saya jenggotnya lebih panjang, padahal Katolik. Saya bilang ini nggak adil ini. Saya bilang ini nggak adil. Kalau hanya karena kalian sensi sama Islam, kemudian kalian nuduh orang berjenggot itu teroris, itu tidak fair. Saya bilang itu lihat kakak-kakak itu jenggotnya panjang-panjang. Yesus juga jenggotnya panjang. Ya enggak? Kalau digambarkan Yesus ada ininya. Pakai gamis lagi, ya? Iya. Terus saya mikirkan orang bilang kita kan kadang pakai celana ngatung, karena saya baca di hadis kan begitu. Jadi yang saya pahami, jadi saya potong. Teman-teman ganggulah, atau saya pakai jubah, saya pernah ceramah pakai jubah, teman-teman ganggu saya bilang kalian nggak tahu ya, saya nggak pernah lihat Yesus itu pakai celana Levi's, ini Yesus pakai jubah, kalian harus mikir itu. Jadi karena mereka tuh ngomong sesuatu tapi mereka tidak tahu standar ganda, ya standar ganda lah kan. Maryam pakai jilbab, ya kan, nutup. Saya bilang sama adik-adik, seharusnya kalian Islamin, kalian adik-adik Katolik, saudara-saudara, kalian seharusnya niru itu nutup, nggak pakai seksi-seksi. Jadi
kalau sama adik-adik Kristen sampai sekarang kita diskusi. Di sini gitu aja udah ini ya. Iya, jadi yang logis-logis aja, nggak usah bahas-bahas yang lain. Sebenarnya di Islam itu orang dari Indonesia sampai negara manapun kalau baca Al-Quran sama, isinya begitu. Kalau adik saya kan dia bisa bahasa Timur Leste, sebagian nggak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya kamu nanti kalau ikut kakak, kalau main ke Jakarta, kalau ke gereja kan orang berdoa pakai bahasa Indonesia, kamu bisa nggak? Ya saya pakai doa saya. Ya udah nggak apa, kamu nggak malu. Jadi kita kadang ada santai ngobrol, inilah apa humor gitu. Tapi yang ada ininya perbandingan agama. Ada edukasinya lah ya. Kemudian setelah di pondok saya belajar, alhamdulillah saya di pondok itu mulai belajar Iqra, 4 bulan saya bisa baca Al-Quran, ya 4 bulan bisa baca Al-Quran dan saya udah hafal 20 surat. Ya, jadi setiap hari itu saya datang ke ustadz saya, jadi ustadz saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita ikut ya. Saya ada berempat yang belum bisa baca Al-Quran, paling kita udah gede-gede kan, saya belum sunat juga waktu itu. Ya Allah. Iya, jadi ikut Bismillah terus Qul a'udzu birabbin nas, ikutin sampai Al-Fajr saya hafal. Belum bisa baca Al-Quran, kan hebat. Dari saya tanya teman-teman saya yang Kristen, kalian hafal Bible nggak, Injil nggak? Dia nggak hafal. Sebelum di Islam itu kalau udah masuk pesantren itu surat-surat di dalam Al-Quran mereka hafal. Jadi kita tahu, makanya saya bilang sama adik-adik kalian harus belajar agama kalian, biar tahu kebenaran, biar tahu isinya, biar kalian amalkan, kalian enggak ini. Karena kita ngobrol-ngobrol dia setiap ditanya bingung gitu kan. Nah, saya bilang orang Islam itu dari kecil dia udah TK, TPA, kemudian masuk SD, ada sekolah Islam, itu mereka belajar agamanya. Sehingga mereka benar-benar beribadah itu ya sesuai sama isi kitab sucinya. Masa ada enggak? Nah, sekarang kalian udah gede, lebih pintar lagi belajar. Jadi itu diantara diskusi-diskusi ya. Kemudian setelah itu saya bisa baca Al-Quran, singkat cerita selesai di pesantren. Cuma dulu saya agak kecewa di pesantren. Karena gini bang, dulu awal saya masuk Islam ya di NTT itu, saya lihat di TV kan pesantren itu bagus ya kan, ada gedungnya, ada lapangan sepak bola, ada ini. Akhirnya waktu itu ada kiai dari Magetan ya Jawa Timur datang ke NTT ke pengungsian ex Timur Timur, beliau menawarkan kepada jamaah bahwa siapa yang anaknya mau sekolah di pesantren silakan. Tapi ongkos dari sini ke Jawa bayar sendiri. Adapun nyampe di Jawa sekolah sampai selesai saya biayain. Akhirnya saya didaftarin pergi. Saya sangat semangat karena saya lihat di TV kan bagus kan pesantren. Ya Allah bang, nyampe di Jawa di pesantren tidak sesuai yang kayak di TV. Tidak sesuai ekspektasi. Rupanya pesantren itu macam-macam ya. Ada dari kaya, dari bagus sampai yang masya Allah yang nggak ada donatur, yang susah. Nah kami termasuk yang paling bawah ini. Jadi saya lihat ya Allah, kok karena udah nggak sesuai kan akhirnya agak kecewa gitu. Tapi ya mau tidak mau saya harus jalani ya. Akhirnya udah belajar di situ. Tapi saya senang itu di pesantren kan banyak kawan dari berbagai daerah kan, dari Madura, dari Alor, NTT, Bandung, Garut. Akhirnya di sana udah banyak bahasa. Terus saya lihat orang-orang kan pakai jilbab semua. Ya di NTT kan dulu saya di bagian agak timur yang mungkin jarang ketemu orang-orang Islam yang kalau di Jawa, Jakarta kan daerah mayoritas ya. Jadi dengar azan di mana-mana. Akhirnya semangat belajar. Dan di antara ilmu yang saya dapat menyentuh itu mungkin guru saya itu ikhlas ya. Yang saya tahu beliau sampai 5 tahun mengabdi ngajar kami mualaf yang orang namanya baru masuk Islam itu macam-macam orangnya. Ada yang kalau saya kan lihat Islam kan kayak keindahan gitu, orang ibadah itu mereka bersuci dulu, bersih-bersih, sholat juga pakainya diganti gitu kan. Terus kayak ketemu salaman peluk itu jadi ukhuwah persaudaraan itu bagus, indah ya kan. Terus dia peduli sama orang sekitar. Ada yang masuk Islam itu kan ikut-ikutan pengen sekolah. Jadi nyampe di pondok ya, Ustadz ini kan lihat mualaf kami waktu itu ada hampir 30 orang. Banyak 30 mualaf. Karena Pak Jainuddin Halim ini beliau toko di sana ya, keluarganya nitip anaknya, udah nggak apa-apa anak bawa aja sekolah di Jawa, nggak apa-apa masuk Islam ya, yang penting sekolah gitu. Iya, jadi dibawa lah kan. Nah itu mungkin niat beliau baik, sudah nolong orang, sudah peduli.
Jadi ketika nyampe di pondok, ustadz-ustadz yang kewalahan dengan posisi pondok yang kecil, makan juga seadanya, kadang sehari 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali, kadang mungkin pernah suatu ketika saya lapar banget. Akhirnya kalau yang nggak kuat iman, nyuri, ya ngambil-ngambil di kebun, karena darurat. Makanya saya waktu mikir kenapa orang Islam di sekitar itu nggak peduli. Padahal Islam itu kan indah, Islam itu peduli, Islam itu harus cetak regenerasi gitu loh, apalagi mualaf. Tapi saya lihat kurang situasi sekitar kurang, nggak peka. Iya, itu yang saya lihat. Ya Allah. Nah, itu jadi pelajaran. Makanya saya bilang dalam hati itu waktu udah mulai SMA, ya, udah alumni saya bilang suatu saat nanti saya harus punya pesantren. Dan saya harus, amin ya Allah. Jadi saya harus bina mualaf ini karena kasihan gitu. Akhirnya kadang sholat itu bang, orang Allahu Akbar, ada yang mesti tabuk sana. Padahal udah besar-besar, udah SMA, ada yang mau masuk kuliah. Iya. Jadi nggak keurus karena gurunya sedikit, santrinya banyak. Latar belakang mualaf tahu kan bang? Namanya orang mualaf baru datang. Biasa kita di sana itu dia di NTT, ada yang di Timor Leste itu namanya Kristen, dia tidur ya sampai pagi sampai nggak ada. Kalau Islam ini kan subuh dia harus bangun jam 4 atau jam 5 bangun sholat subuh. Ya, nah ini kan di pondok harus ikut belajar. Nanti zuhur sholat lagi, nanti asar sholat lagi. Jadi dia tuh kayak stres. Kalau yang benar-benar, kalau saya kan udah tinggal sama orang Islam, jadi udah terbiasa. Udah tahu. Kalau yang baru-baru datang kan bingung. Akhirnya suatu ketika teman saya bilang, kakak, itu tadi saya sudah bilang sama Pak Imam yang suka imam di masjid, saya hari ini izin tidak sholat. Iya. Jadi kan lucu ya. Iya, makanya dia kira itu sekolah atau apa gitu. Karena dia pas zuhur azan dia bilang, kok nyanyi terus orang itu. Nyanyi. Pas dia udah habis zuhur kan makan siang ya, tidur, asar azan lagi. Kok nyanyi terus tiap hari, saya capek. Bilangnya nyanyi sholat. Gitu. Iya bilang nyanyi, karena kita di gereja kan nyanyi. Iya, azan tuh nyanyi ya. Iya, bilang nyanyi. Jadi dia bilang, saya izin lah hari ini tidak sholat. Ada yang alasan macam-macam, dari cara gerak-gerik sholat. Misalnya sholat, kita kan di gereja kan biasa kita lutut ya. Kalau kaki kanan dulu baru kaki kiri ikut. Jadi setelah masuk Islam kita kan setelah ruku kita mau sujud itu, kan kaki dua kan barengan. Kita nggak biasa, jadi kaki duluan. Jadi kadang kita cerita itu lucu-lucu gitu. Ya Allah Akbar. Tapi itu diantara perjuangan ya. Dan yang lebih petualang semakin kesini itu keadaan pesantren dengan mualaf yang begitu banyak, akhirnya udah mulai agak bahaya. Bahayanya ya sebagian mualaf murtad. Balik lagi Allah. Karena nggak kuat iman, kedua kurang kepedulian orang-orang sekitar. Itu yang saya selama ini saya bilang mungkin bapak saya kenalnya cuma sama kiai ini, jadi semua mualaf ditaruhnya di situ. Mungkin itu. Terus kedua, guru-guru yang ngajar, guru-guru orang ikhlas. Jadi mereka itu yang saya tahu gajinya entah 100.000 atau 200.000 sebulan. Gak layak lah sebenarnya. Ya kalau saya lihat, tapi justru bang lahir dari situlah kami ini ada. Lahir dari Ustadz ikhlas ini. Ya mungkin kalau yang murtad ya itu pilihan dia. Tapi yang sampai sekarang jadi dai-dai ada berapa orang yang bahkan sudah Islamin banyak orang dari kami yang sisa ini sekitar 15 orang. Itu dari puluhan itu sisa ini. Dan saya lihat mungkin efek dari ikhlasnya guru kami. Beliau itu kadang kan di pondok kan kami lapar. Itu sampai keluarin uangnya pergi ke pasar beli singkong, kami kan orang kampung kan, beli ubi, beli rebus. Nanti kami belajar di kelas itu ubi itu taruh di atas meja itu. Jadi nanti yang ikut belajar, kami belajar nanti makan, dibagi-bagi. Sampai begitu tuh loh. Kalau guru lain kan biarin aja lah nggak belajar, ya kan? Tapi beliau karena benar-benar mau dakwah, hanya ngajar kami. Dan di antara kami yang sekarang yang sisa dari mualaf-mualaf itu alhamdulillah kebanyakan jadi dai, dan sekarang ada yang jadi mudir, ada yang jadi pengusaha, ada yang kerja, dan kami selalu menjaga ukhuwah agar mualaf-mualaf yang baru datang itu kami ngumpulin uang. Misalnya ada mualaf butuh kos uangnya bayar 500, kami kumpulin. Saya bilang mualaf untuk mualaf, kita nggak usah minta sana sini, habisin waktu selama kita mampu, karena itu Islam. Jadi saya waktu di pondok itu waktu udah mulai senior, mualaf-mualaf baru datang udah bantal kita di asrama kita kasihin 500 rupiah, karena itu Islam peduli. Kalau hanya Islam hanya belajar ngomong tuh
La yanfa, tidak ada manfaatnya. Nah, akhirnya singkat cerita selesai kita belajar di sana Bang, saya pulang ke NTT dakwah. Baru saya merasa langsung turun ke lapangan, ya Allah, rupanya benar yang diceritakan sama Ustaz saya. Para nabi dulu dakwah selama di Mekah itu 13 tahun. 3 tahun awal itu beliau dakwah secara Syria, secara sembunyi-sembunyi, hanya ke sahabatnya, ke keluarganya. Dan itu semua strategi. Kemudian setelah 3 tahun, baru mulai tahun keempat baru beliau mulai dakwah secara terang-terangan. Dan itu kita sebagai dai harus amalkan itu. Ini semua butuh strategi. Nah, saya kan waktu baru selesai SMA, pulang ke NTT dakwah. Saya di lapangan nangis. Suatu ketika saya sangat sedih karena saya ngajar anak-anak kampung ya. Anak-anak kampung itu sekitar belasan orang. Anak-anak mualaf, ini kampung mualaf ya. Saya ngajar ya, tiap hari saya ngajar mereka setiap sore. Pas suatu ketika saya ngajar ya, mohon maaf ya, nggak ada bilang gaji apa itu, nggak ada. Udah pokoknya seperti guru kita, ikhlas aja. Pokoknya ilmu itu diamalkan. Diamalkan, kita praktekkan, diamalkan untuk orang, kita ngajarin orang. Itu fungsi ilmu bermanfaat. Aja ngajar ya. Tiba-tiba anak-anak ini keluar semua dari masjid. Ini saya lagi ngajar, kabur satu-satu. Saya bilang, kenapa mereka pergi? Kan ada 1-2 orang masih di situ. Saya tanya, kenapa mereka pergi? Itu barusan ada motor yang datang itu dari gereja, nanti datang bawa coklat, nanti buat orang-orang anak-anak kecil di gereja. Jadi anak mereka ini pergi mau dapat coklat juga. Saya seketika langsung, ya Allah, saya boro-boro saya mau beliin mereka jajan buat saya sendiri nggak ada. Jadi saya itu dalam, ya Allah, suatu saat saya harus bantu mereka ini. Itu dari dulu Bang, setelah saya ngerti Islam, saya belajar. Akhirnya itu setelah 1 tahun saya ngabdi, saya datanglah ya ke Bandung ya. Nyampe di Bandung, nasib saya sama lagi kayak di Jawa. Dulu di Jawa, kalau nggak ada mau uang jajan, mau beli sabun, saya cari rongsokan. Itu hampir 7 kilo saya jalan kaki. Lewat sungai ini. Dapat kabel putus, besi-besi yang ini. Ya, karena kita udah Islam kan tahu halal, haram. Kalau misalnya saya nggak bisa bedain apa bedanya saya dulu sama sekarang itu. Jadi setelah Islam, saya komitmen harus makan halal, dan kedua harus sholat. Dan sholat itu alhamdulillah Bang, semenjak masuk Islam sampai detik ini nggak ada bilang tinggalin sholat, nggak berani saya. Makanya saya lihat teman-teman, kadang tetangga, kok muda nggak sholat, gimana gitu. Yang saya mikirkan, orang masuk Islam atau orang Islam itu surga aja Allah janji masukin surga loh. Apalagi cuma dunia itu, masa tergoda sampai. Jadi saya saya beli ini bukan saya doang, hampir teman-teman pesantren semua yang laki-laki, kalau yang cewek enggak, santri putra. Itu kita pergi cari rongsokan. Dari jam 7 kita pergi, jam 3 sore kita pulang, kita jual rongsokan dapat 20.000. Kadang dapat 30.000. Jadi sebagai puas ya, saya capek hari ini, saya beli jualan ya, dapat 30.000, saya beli baju dulu 15.000, saya beli pakai baju, bangga gitu. Ini baju hasil tadi saya jalan. Sisanya itu saya beli gorengan, kalau di Jawa itu murah ya. Jadi kalau beli 10.000 tuh, kalau tahu santri yang itu yang orang susah. Karena orang sekitar udah tahu ini santri yang susah itu. Dikasih banyak. Iya, kasih banyak tuh. Datang ke pondok, saya bagi-bagiin. Makanya di pondok itu alhamdulillah ya, semua santri yang pernah di Alikas ya, yang dengerin itu pasti kenal ya. Saya kerjanya kalau ada ini duit beli makan bagi semua. Itu bagian dari dakwah, itu Islam. Jadi bukan yang bantu adek, bukan keluarga, semua Islam bantu. Dan itu yang saya terapkan, dan itu adalah buah ikhlas dari guru-guru kami. Dan karena nggak cari rongsokan, saya pergi ke kebun warga ikut petik tomat. Dari pagi sampai sore itu mobil pickup itu semua penuh. Baru saya disuruh, Orlando pergi bawa itu katanya ke pasar jual. Nanti ditimbang, dijual semua, saya kasih 20.000. Kasih upah gitu ya? Iya, dikasih upah. Itulah beli sabun ya. Dan itu saya beli kerupuk, kan dapat kerupuk banyak. Semua santri bagi. Ya. Karena saya merasa Islam begitu. Jadi kita udah mulai setelah kita tahu ilmunya, kita amalkan. Kalau misalnya kita dapat ilmu nggak diamalkan, ya ilmunya nggak bermanfaat. Udah capek-capek, nggak ada gunanya. Dan itu susah-susah gitu Bang. Itu perjuangan saya selama di Jawa Timur, dan semua santri yang pernah di Aliklas yang dulu angkatan hampir semua sama begitu. Dan makanya mentalnya hidup di manapun kuat.
Setelah saya dakwah di NTT 1 tahun terus ke Bandung, saya dapat kuliah bang. Saya dari dulu cari yang gratis karena secara ekonomi nggak ada, keluarga nggak ada, dan saya udah putus kontak sama keluarga saya, ibu bapak kandung saya di Timor Leste selama 12 tahun nggak ada kontak, bukan nggak ada HP. Jadi di Bandung orang tahunya saya datang kuliah kan, wah. Rupanya nyampe Bandung kuliah D2 memang kuliah, tapi baru 4 bulan 5 bulan macet, dananya habis. Akhirnya saya balik lagi, saya kerja suruh bersih-bersih kebun itu berapa hektar itu, nanam, potong. Saya dalam hati, ya Allah ini keluarga saya di NTT tahunya saya kuliah kok saya tinggal di hutan gitu. Ya jadi nasib saya itu bang, ya Allah. Tapi saya selalu yakin dalam hati ya, ada sahabat saya dulu di pondok selalu ngajarin guru-guru saya itu. Jadi sering kita curhat sama Allah ketika sujud, banyaklah doa di situ. Itu lagi dekat-dekatnya kita sama Allah dan insya Allah dikabulkan. Pasti kita yakin kita kan sesuai persangka hamba kan. Jadi saya yakin terus pasti Allah kasih jalan. Benar bang. Di Bandung saya udah nggak kuliah, kerja kebun tiap hari. Udah bingung saya mau pulang ke NTT. Nanti gimana sekolah saya? Jangan pulang juga nggak ada uang ya kan. Hanya udah bingung selama berminggu-minggu. Ada teman saya datang, Mas, itu di Jakarta ada kuliah gratis loh katanya. Saya bilang saya nggak punya uang. Udah saya bantu katanya, saya ongkosin. Wallahi ini namanya teman saya itu Fadil Abdurrahman namanya, orang Subang. Jadi saya bilang syarat-syaratnya apa aja? Semua disebutin, nggak ada syarat-syaratnya. KTP saya belum ada. Jadi saya keliling-keliling nggak ada KTP. Akhirnya alhamdulillah ada salah satu ustadz yang beliau menjadi idola hidup saya ya. Selama saya keliling Indonesia itu orang yang memberi dan tidak, kadang ada orang memberi tapi orang yang menerima kadang nggak nyaman. Tahu nggak? Mungkin karena kita cerita atau apa. Tapi beliau ini sampai wafatnya itu dan setelah beliau meninggal rupanya banyak orang datang, orang satu kampung datang ceritakan semua kebaikan-kebaikannya. Selama ini keluarganya nggak tahu. Misalnya orang ini, Ustazah saya mau, beliau udah nenek-nenek. Beliau itu ibunya Ustazah saya, ibunya. Jadi saya di Bandung di tempat beliau. Jadi misalnya ada orang, Ustazah saya mau pinjam uang. Nah biasanya kan udah datang ke rumah. Ini enggak, Ustazahnya ini datang ke sana orang pinjam. Jadi selamanya diam, tertutup, gak ada yang tahu. Setelah beliau wafat baru terbongkar. Dan itu termasuk beliau itu guru saya lah. Guru ikhlas, guru memberi, nggak menyakiti, nggak ngomong. Itu luar biasa itu. Jadi saya belajar dulu. Nah beliau itu yang buat KTP untuk saya, dan beliau keluar dari kakaknya keluarga beliau. Cuma saya sama beliau, makanya orang bilang saya anaknya. Nah, jadi saya setelah masuk Islam ketemu orang-orang panutan yang selalu baik, ikhlas, sehingga mungkin terbentuk jiwa saya kayak peduli. Setiap saya datang pasti beliau ngasih uang, ya. Dan bahkan kemarin hari-hari 2-3 hari sebelum wafat saya ke rumahnya. Putra-putrinya tuh telepon saya, Orlando tolong ke rumah. Ini nenek udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya datang, saya suapin. Anak-anaknya cuma mundur. Nah, ini kan anakmu. Jadi beliau sama saya tuh masih senyum-senyum. Setelah saya balik Jakarta 2 hari kemudian beliau meninggal. Saya langsung balik lagi ke Bandung. Dan itu beliau, insya Allah lah, beliau orang baik. Saya yakin beliau orang baik. Dan bukan saya aja, orang satu kampung merasakan itu. Jadi saya ketemu orang-orang yang di sekitar yang peduli. Itu Islam itu begini. Jadi saya praktekin Islam sesuai yang saya dapatin dari guru, orang hidup sekitar. Akhirnya saya bikin KTP. Kawan saya itu bawa, ayo mas kita berangkat Jakarta. Dari Bandung sampai Jakarta dia yang ongkosin saya. Saya kan dalam hati gini, saya bilang, emang kita bisa kuliah di Jakarta? Bisa bang katanya. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak bisa apa-apa nih. Udah, pokoknya kita ikut tes lah, bismillah. Akhirnya datang, dan saya udah yakin ini, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Masa kuliah gratis, apalagi Jakarta kan biasa di TV kan bagus-bagus gedung. Kita kan orang kampung. Akhirnya perjalanan dari Bandung sampai Jakarta, udah mau dekat Jakarta lihat gedung, saya nggak tidur bang, lihat berdiri aja. Namanya orang kampung kan, dulu yang biasa lihat di TV ya kan. Akhirnya nyampe Jakarta 2 minggu itu kami tes di kampus ada namanya Lipia ya, Lipia. Pas datang, pas masuk orang kan minta KTP, saya kan marah, ngapain minta KTP saya? Rupanya dikotakan begitu, ini orang kampung. Sampai satpam bilang, kamu orang mana katanya? Saya orang Timur Leste, Timur lah, dulu Timur. Oh ini anak buahnya Hercules ini. Karena saya nggak kenal sama Hercules ya. Tapi orang sini akhirnya tiap hari cerita di sini yang kuasa itu orang Hercules begini. Akhirnya saya dengar nama-nama itu kan. Oh
Tapi saya hanya udah saya taruh KTP, masuk daftar. 2 minggu kemudian kami yang mau tes kampus ini, LIPIA ini, kami ada sekitar 20 orang diam di Masjid Jati Padang, Masjid Al-Ikhlas. Akhirnya setelah 2 minggu kami datang tes, ya Allah bang, orang gimana boro-boro, walaupun di pesantren dulu, tapi kan pesantren mayoritas mu'alaf, kayak ada begitu, jadi secara ilmu belum lah, kita belum mampu. Hanya tes tulis, kami nggak lolos. Kami nggak, dari 700 peserta yang lolos, cuma 99 orang, 90 orang yang lolos, dan kami berdua tidak termasuk. Terus dia bilang nih, gimana mas? Anak juga nggak tahu. Selama 2 minggu kami di sini, di Jakarta, dia makan saya apa semua. Cuma kadang kan saya malu. Saya bilang, ditanya, ayo makan. Saya udah makan, baru saya bohong. Karena nggak enak kan, nggak enak. Beliau kan saya baru kenal juga. Tapi kebaikan beliau, mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan beliau. Sekarang beliau menjadi salah satu mudir pesantren di Indramayu. Oh, Masya Allah. Kampung saya itu Indramayu. Oh, nah, bisa jumpa itu. Nah, beliau asli orang Subang, namanya Ustaz Fadil. Fadil Abdurrahman. Akhirnya singkat cerita, kita bingung. Saya mau balik ke Bandung, nggak enak ya kan, karena dari Bandung itu kita nggak bilang-bilang dulu. Akhirnya kata teman-teman, kayaknya antum orang Timor Leste, mungkin pihak kampus bisa pertimbangkan kayaknya. Tapi gimana caranya, nggak dibilangin. Cuma itu bang, saya dari dulu kalau ada masalah minta sama Allah. Dan saya sholat doa, ya Allah tolong mudahkan, ya Allah tolong mudahkan, beri hidayah sama keluarga saya, balaslah kebaikan orang-orang sudah bantu saya, ya Allah. Akhirnya bang, betul, kami sorenya main ke kampus. Ada salah satu ustadz yang kami kenal, kami datang, Ustaz tolong kami lah, mau kuliah di sini. Gimana kalian tes aja tidak lulus, gimana mau kuliah di sini? Benar juga ya, nggak ada cara lain Ustaz. Nggak ada, kalian nggak bisa apa-apa. Apa kalian mau kuliah di sini? Akhirnya makin galau kan. Tapi dia bilang ini, Ustaz bilang ini, ente kan mualaf. Coba nanti anak bilang, tapi ini nggak ada jaminan ya, cuma anak cari info aja. Besoknya beliau hubungi saya, Orlando datang ke kampus. Benar, datang ke kampus berdua nih sama kawan ini. Nanti antum ketemu syekhnya. Jadi beliau datang sama salah satu syekh. Bilang waktu itu anak nggak bisa bahasa Arab ya. Sekarang anak sedikit-sedikit ya. Dan kata beliau, ya Syekh, ada Muhammad Orlando wa min Timor Leste, karena aslama fi sana hakada wa kul usra nasrani. Alhamdulillah huwa yuridu an yadrus fi hadzal ma'had. Wa tamana huwa yakun dai. Waktu itu saya dengar itu kan pusing kan, enggak paham bahasa Arab. Ini kan langsung orang Arab asli. Saya lihat tinggi besar kan, saya jadi takut. Kata Ustaz, antum punya syekh ini kemana ente ikut? Anak kan bilang, gimana Ustaz? Udah ente ikut aja. Ini anak mau kuliah udah masuk. Akhirnya anak benar, syekh itu kemana ikut? Tapi anak takut. Jadi udah jalan situ, anak masih jaga jarak. Nanti dia kasih syarat anak ikut, masuk lift sampai ke kantor, di sana baru anak dites. Mas muka. Kalau itu anak kayaknya udah pernah dengar gitu bahasa-bahasa yang sering. Mas muka, ismi Muhammad Orlando. Min aina anta? Udah nggak bisa. Timur Leste. Nah. Terus dia ngomong lagi, anak udah nggak paham karena orang Arab kan apa lahjanya beda ya. Secara ngomongnya kan asli Arab gitu loh. Kalau orang Indo, kaifahalu, mas muka ini kan jelas. Jadi akhirnya ada syekh ini bilang sama salah satu dosen Indonesia, tes anak ini. Kayaknya anak dites khusus di dalam satu ruangan, disuruh, mas muka, Ismi Muhammad Orlando. Ayo, ini tes sekolah masjid. Anak cuma bilang masjid, sambil tunjukannya di masjid tapi nggak tahu kan masjid. Ayo, toib. Kamu hafiz minal Quran katanya. Berapa juz ente udah hafal? 30. Maunya juz 30 bukan jangan 30 juz. Iya, 30. Ayo. Kelas Iqra surah An-Naba. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'al. Pokoknya anak baca itu lancar dia sampai kan. Ayo alam Iqra surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta was sabihati sabah fas sabiqat. Masyaallah, sampai abasa lancar. Kebetulan anak baru hafal. Baru hafal itu masih panas di sini kan. Jadi wah lancar. Masyaallah. Terus anak yang geru gitu, beliau ambil salah satu kitab di dalam rak itu, ditarik, buka ini Iqra. Itu langsung keringat anak. Anak baca suka-suka anak aja, yang penting itu hurufnya itu cuma sakalnya anak nggak ngerti. Toib kata dia, toib. Kelas.
Terus yang lebih merinding lagi dia ini. Al-an uktub surah Al-Ikhlas. Wah, itu dah makin panas walaupun tempatnya AC tapi jadi keringat gitu. Surat Al-Ikhlas. Anak itu bingung nih huruf depan itu qaf apa kaf, kul apa kul gitu, kul Allah, qaf atau kul. Lah mana mikir huruf itu kan. Udahlah karena belum tahu artinya. Tapi anak bismillah tulis sambil ngebayangin huruf-huruf benar apa tidak, yang penting bunyinya begitu. Dicek. Salah cuma sedikit aja, satu kalimat. Masya Allah katanya. Kelas. Godan, anta tantajir al-i'lan minal jami'ah. Waktu itu ngomong begitu. Anak cuma iya aja. Akhirnya anak turun dan besok benar. Dari 700 orang yang tes, tes tulis, kan yang lolos 90. Dari 90 ini dites lagi, tes lisan. Nah waktu itu anak di kantor, mereka di kelas. Jadi pas besoknya habis sholat asar, anak lagi berdoa itu. Tiba-tiba habis berdoa anak buka HP, Muhammad Orlando lulus, nangis kan. Masya Allah. Wallahi itu. Masya Allah. Percaya atau nggak percaya tapi Masya Allah yang bantu. Itulah sedikit namanya doa. Kita punya Allah. Orang lain kan punya mungkin punya harta, punya channel ini, kita punya Allah. Kalau lewat Allah, siapa kayak anak nggak kenal sama abang bisa tahu yang ini. Jadi akhirnya alhamdulillah datang ke, dan waktu lihat pengumuman orang kan lihat cek namanya di pengumuman itu kan lulus semua udah sujud syukur sih. Anak dari tadi nyari namanya nggak ada karena anak nggak biasa nulis bahasa Latin. Ini kan pakai nama saya Muhammad Orlando pakai bahasa Arab kan nggak tahu cara nulisnya. Jadi cari mungkin ada salah satu yang dia itu lihat anak dari tadi mungkin bingung aja gitu. Mas maaf cari nama. Iya namanya siapa Muhammad Orlando. Ini namanya itulah saking memang kita udah bisa ngaji tapi ngaji seadanya aja. Jadi selama masuk Islam keliling yayasan gratis dapat ilmu seadanya. Akhirnya saya dapat nama itu sebelum Mas terima kasih, terus saya ke masjid langsung sujud syukur saja doa. Dan setelah itu alhamdulillah dan dapat kabar katanya kuliah di sini kalau semester nanti ujian nilainya 3 kalau nggak lulus langsung dikeluarin. Karena anak jadi takut, anak nggak tahu apa-apa. Jadi 2 minggu kuliah, tiap hari saya dimarahin sama dosen itu. Dosen Mesir kan galak. Kaifat anta ma mustahil fi hadha mustawa katanya. Ente nggak pantas di sini. Kan dia, ya karena dia nggak tahu background anak kan. Dia nggak tahu kalau anak lulus juga dibantu. Tapi anak yakin bahwa anak kalau berusaha bisa. Jadi setiap hari memang anak salah. Setiap kuliah anak itu duduk di depan dosen. Ini kan meja depan, duduknya di situ. Dan anak udah tahu resikonya kalau dosen itu pasti tanya, Mas muka atau minta tolong kan pasti di depannya diajak ngomong. Nah diajak setiap dosen datang, anak diajak ngomong nggak bisa. Dosen yang bingung, ini anak nggak bisa bahasa Arab, bisa kuliah. Akhirnya anak dimarahin selama 2 minggu. Dan suatu ketika anak udah mulai marah, kayak udah mulai kecewa gitu, udah down. Ini kenapa orang Islam jenggot panjang katanya sih kok marah-marah terus. Dalam hati anak kan seharusnya nggak boleh gitu loh, ngajar didik yang baik. Ini suatu ketika suruh ke depan, setiap mahasiswa itu ke depan suruh cerita tentang orang tuanya. Mamina abuka, mamina tu abuka, apa profesi bapakmu. Jadi semua maju ke depan ngomong tentang bapaknya sambil nulis. Nah anak waktu ke depan udah gemetaran kan, udah ada down karena orang yang lulus kuliah di situ orang-orang nilai terbaik, utusan pesantren di Indonesia. Nah di kelas yang nggak bisa anak doang, pas nulis udah gini, udah gemetaran, udah kayak ular gitu. Pas ngomong nggak bisa, dosen udah mulai marah. Terus pas teman-teman tertawa, dosen udah marah. Gimana takun? Kenapa kalian tertawa katanya? Langsung semuanya diam. Terus dia lihat anak, kayaknya udah 2 minggu dia kemarin, dia udah mikir kenapa anak ini nggak bisa apa-apa kok bisa di sini. Beda gitu memang. Iya beda. Akhirnya dia tanya, ya ikhwan, man minkum yusaid hadha, man ya'rif hadha talib. Siapa yang kenal anak ini katanya? Itu ada salah satu namanya teman saya, namanya Faris Baswedan namanya. Beliau keturunan Yaman ya. Ya Syekh anak, karena kebetulan beliau ketua kelas dan beliau care sama anak ya. Dari mulai kenal anak orang Timur dia, masya Allah mualaf, jadi dia sayang. Aja pas dosen tanya, siapa yang kenal anak ini? Dia angkat tangan, ya Syekh anak. Terus dia bilang, Syekh, wallahi hadha Muhammad Orlando kana min Nasrani aslam fi sana hakadha wa usrat kullu Nasrani wa huwa yadrusu diceritain. Langsung dosen itu berdiri, langsung pelukan. Masya Allah. Pengen terharu juga anak kan. Tadinya hari ini anak mau keluar gitu. Anak kan udah ada udah bilang ini kalau hari ini dia marah anak keluar.
Tapi pas kejadian itu, beliau setelah dengar dia datang peluk anak, Masya Allah. Tolong Mas Muka, dia langsung bisik, Mas Muka, dia peluk anak lama. Habis itu dia tanya, di atas gunung, anak kan udah masjid. Saya bilang saya datang ke Jakarta, saya sama kawan, ya kawan saya pulang, sekarang saya sendiri. Saya nggak punya siapa-siapa, keluarga saya jauh semua, saya tinggal di masjid. Apakah kamu mau tinggal di asrama? Mau Syekh, kholas. Nanti pulang kuliah, ambil pakaian, kamu saya masukin asrama. Pada asrama itu udah tutup, datang pertolongan Allah. Para asrama itu udah tutup. Dulu kan akhirnya datang bawa tas, langsung masuk asrama. Dimasukin sama beliau. Dengan beliau punya kekuatan ya, orang berpengaruh. Masuk asrama, di situ saya belajar 2 bulan. Alhamdulillah saya bisa cakap, karena setiap hari saya belajar. Kayak saya lihat dalam ruangan ada buku, ada lemari, kursi, karpet, semua saya hafal. Semuanya mendukung lah ya. Jadi saya tiap hari semangat gitu. Dan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sampai selesai Mustawa Robi itu. Masya Allah. Ya, walaupun rintangannya banyak ya, dan perjalanan di situ dapat lagi saya keajaiban. Saya ada kawan ngajak Ustaz Abdul Aziz Laya. Itu antum kenal kan? Beliau mualaf dari Nias. Beliau sekarang punya yayasan sendiri. Akhirnya beliau bilang, Orlando, anak mau minta bantuan ke Wami, mau nggak temenin ikut ke sana? Akhirnya berdua ke sana. Nyampe di sana, beliau kenalin anak sama direktur Wami namanya Ustaz Aang, direktur Wami Indonesia. Nyampe sana, terus kata Ustaz Aziz, Ustaz, ini temenan dari Timor Leste, namanya Muhammad Orlando gini ya. Beliau dulu kelahirannya Timur ya, sekarang kan jadi Timor Leste. Oh Masya Allah katanya, gimana ininya ceritanya. 2 bulan kemudian anak lagi kuliah, lagi stres-stresnya karena udah rindu sama orang tua. Ini tahun 2012. Hanya beliau nelpon, anak lagi stres, anak lagi rindu orang tua, nggak bisa belajar, anak udah harus mau pulang ke Timor Leste. Nah waktu itu anak udah terbang ke NTT. Di NTT anak bikin paspor ya. Udah 2 minggu bikin paspor, kan mau ke Timor Leste kan, mau ke kampung, ke rumah saya kan, udah beda negara, tidak harus pakai paspor. Anak ngurus paspor itu selama 2 minggu gak jadi-jadi, ada halangan. Akhirnya ya Allah, tolong ya Allah bantu. Akhirnya anak bilang gimana caranya? Udah, anak mau lewat hutan. Dulu kan orang banyak lewat hutan, padahal itu kan nggak boleh. Itu kan melanggar. Ilegal. Cuma karena sakit rindu sama orang tua, pikiran udah kacau kan. Saya mau balik ke Jakarta, ya habis uang. Masa jadi saya mau pokoknya intinya saya mau jumpa orang tua lah, udah nggak peduli lagi belajar apa, udah saya pergi. Hanya nyampe sana 2 hari 2 minggu ngurus paspor nggak jadi. Saya niat mau naik bus, mau lewat itu ilegal itulah, tapi risikonya besar kan, itu kan melanggar ya, makanya bisa dipenjara di ini. Tapi Allah selalu sayang sama saya. Pada keluarga yang saya tinggal di situ di NTT ini keluarga Kristen. Saya di rumah sholat di situ, karena ke masjid kan jauh. Tiap hari kita, karena latar belakang pesantren, kita sholat tepat waktu. Islam itu harus sholat, itu Islam. Lalu kita nggak sholat ya apa bedanya gitu loh. Jadi sholat saya pergi ke masjid, walaupun sepanjang rumah ini perjalanan anjing semua itu. Wow. Ya kayak begitu resikonya, lingkungan bukan kayak di Jakarta aja itu di mana-mana. Saya pergi sholat, dia datang misalnya bersih-bersihin rumah atau bantu ke sawah nyangkul ini. Jadi kerjaannya keluarga saya Kristen di NTT ini Masya Allah, ini anak kok semuanya pulang dari jauh kok baik ya, berubah. Dan iya akhirnya anaknya ikut saya masuk Islam. Alhamdulillah. Beliau yang ngasih anak, itulah namanya kenapa Nabi itu ngajarin kita dakwah itu nggak harus itu dengan etika dan akhlak itu lebih masuk. Kalau antum sama orang-orang yang intelek ya mungkin belajar ilmu, tapi kalau sama orang-orang awam, orang-orang atau antum datang, antum itu orang lihat Islam itu antum. Kalau antum sholat, Islam itu sholat, Islam itu buat baik, hormat sama orang tua, nggak ada mabok, tidak ada kata-kata kasar, itu Islam. Akhirnya setelah 2 hari stres gitu, ya Allah gimana, tiba-tiba ada nomor baru telepon saya. Assalamualaikum, betul ini Muhammad Orlando? Betul saya, maaf ini nomor siapa? Ini nomor baru. Saya Ustaz Aang, kaget. Ini kan direktur ini kok bisa nelpon saya itu? Allah yang buat. Direktur saya baru ketemu 2 bulan yang lalu. Saya nggak kenal, hanya ngobrol sedikit. Dia nelpon saya, tanya antum di mana? Saya di NTT Ustaz, di Kupang. Segera balik Jakarta ya, antum dapat hadiah umroh. Wah nangis, nangis anak.
Coba tuh bayangin. Jadi benar, karena kita menginginkan sesuatu, belum mungkin Allah bilang ini nggak baik buat ini yang bagus ini. Jadi mungkin saya dibuatin susah sama Allah ya. Buat paspor apa biar saya nggak ke Timor Leste. Datang dari CD-CD-nya datang berita itu. Itu bang, saya dulu emang itu dikit-dikit apa ya kita sholat doa, kita kan punya Allah. Itu makanya ketika menjadi guru ngajar itu apa akidah dengan apa namanya itu nasihat itu harus benar-benar, jangan hanya lewat-lewat aja, harus dari hati. Jadi itu yang guru saya ajarin. Datang berita nangis ya bang, 2 hari. Keluarga saya tadi stres lihat saya langsung bahagia. Kamu kemana? Saya mau ke Arab. Orang tahu kan bukan haji umroh, orang nggak ngerti. Orang keluarga Kristen nggak taunya itu pergi ke Arab. Jadi benar saya. Dan setelah itu saya ngurus paspor 2 hari jadi wallahi. Allah. Itu kan. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Balik Jakarta, itulah saya berangkat umroh. Masya Allah. Karena sudah ada modal bahasa Arab, Masya Allah. Di sana bang, saya karena sudah tahu sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000. Betul. Di Masjidil Haram paling 100.000. Udah, saya bilang ini kan hadiah dari Allah, mahal kesini, kesempatan. Orang saya ke hotel itu hanya datang mandi, makan, tidur, sisanya di masjid keliling terus, sholat. Karena udah dibilangin nanti antum kalau di Masjid Nabawi, kalau lihat karpet hijau, itu apa? Itu raudhah. Akhirnya anak masuk masjid lihat karpet hijau, sholat. Tapi kok katanya raudhah kan kecil, apa pendek tempatnya. Ini kok luas bang, hanya saya sholat pindah-pindah. Itu jam 3 bang, jam 3. Setiap jam 3 saya udah di masjid. Sholat, baru saya ngebayang di depan itu orang rebutan. Wah kayaknya itu raudhah itu. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya sholat di situ. Saya sholat 2 rakaat, saya doa. Selama itu banyak ngaji, sholat tahajud, terus banyak doa terus. Sampai di alhamdulillah sampai di Mekah cium Hajar Aswad juga. Alhamdulillah. Dan ada tuh 5 doa saya yang Masya Allah, wallahi Allah kabulin semua. Wallahi Allah kabulin semua. Dan itu di luar. Dan teman-teman saya semua tuh pikir, kantung luar biasa, makanya kok semua Allah mudahin buat ente sih katanya. Saya bilang saya nggak tahu. Kita minta sama Allah bang. Jadi saya doa bang, doa selama umur saya pertama bilang, ya Allah saya mau jumpa orang tua saya. Saya udah 12 tahun belum lihat wajah ibu saya. Sedih lah, nangis kan. Doa itu doa pertama ketemu orang tua. Doa kedua saya bilang ya Allah istiqomahkan saya di atas agama ini. Ya Allah istiqomahkan. Dan doa ketiga ya Allah saya mau nikah. Saya minta sama Allah gitu. Saya minta nikah. Doa keempat ya Allah saya mau berikan hidayah sama keluarga saya. Dan doa kelima ya Allah saya mau kuliah di luar negeri. Bang, wallahi dengan sisa-sisa waktu umur itu banyak ngaji, saya ketemu orang-orang di masjid, lihat-lihat yang kayak mirip Syekh. Padahal saya nggak tahu dia siapa atau tidak, tapi saya ada modal bahasa Arab. Assalamualaikum Syekh, kifal, tamam, alhamdulillah. Wallahi mungkin uridu an aqra laka hadal ayat, mungkin tasmali. Ayo terus dia pegang anak, merujak sama dia, baca, dibenari. Jadi itulah fungsinya bahasa Arab ya. Bahasa Arab, kalau kita ngerti bahasa Arab itu ketika sholat pun kita bisa merasakan ini loh ayat tentang orang-orang kafir diazab, orang-orang pendosa akan diazab, orang yang beramal soleh akan dapat surga, itu begitu. Akhirnya setelah itu pulang umroh, wallahi nggak ada sebulan saya ke Timor Leste. Saya berangkat ke Timor, itu pertama kali saya pulang ke Timor Leste ketemu orang tua saya. Selama 12 tahun nggak ada. Dan Allah yang mudahin. Malah saya nggak punya duit. Saya berangkat, nyampe di sana, singkat cerita, ketemu orang tua. Ya namanya kalau udah beda kan pasti pandangan orang ke kita dulu kecil kita disayang tapi udah mulai enggak tuh wajar ya. Mungkin kemungkinan mereka nggak suka itu 2, 1 mungkin karena saya datang ke Indonesia, saudara saya itu kenapa sih kamu dulu ikut? Bukan saya kan nggak tahu waktu kejadian. Terus kedua, kenapa kamu masuk Islam? Tapi alhamdulillah orang tua saya mereka berusaha mungkin buat saya nyaman dan disitulah saya cara ngabdi ya. Setelah kita belajar Islam itu kan gimana anak itu wajib kepada orang tua, bahkan ngomong tolong ambilin pisau, nggak mau, itu aja doang, itu aja udah dosa besar ya, udah dosa gitu, Allah larang, apalagi yang lain, apalagi kita maki. Nah saya dulu itu maki orang tua itu paling kuat, orang di kampung bilang saya anak durhaka. Jadi saya datang untuk menebus dosa saya lah kan. Setelah ini sama Allah minta ampun, saya datang ketemu orang tua. Dan karena keadaan saya cuma 3 hari di rumah. Itu doa pertama saya dikabulin ketemu orang tua. Doa kedua nyampe NTT saya mau ke Jakarta, masuk Islam 2 orang dari keluarga dari NTT ikut. Alhamdulillah sekarang mereka udah hafal 2 juz. Alhamdulillah. Dan minggu depan mereka masuk kuliah. Terus doa ketiga saya nikah bang dengan modal uang 100.000.
Masya Allah. Padahal kalau saya hitung biaya semua itu ada 30 juta lebih. Tapi Allah yang mudahin semua. Allah datang orang-orang baik yang saya kenal dan mereka mudahin. Alhamdulillah dapat mertua yang sayang sama saya, dukung saya. Jadi doa pertama ketemu orang tua, doa minta hidayah buat keluarga Allah, dua-duanya Allah ini, doa nikah Allah kabulin. Terus doa ketika Allah istiqomahkan dalam Islam dan cari rezeki yang halal. Dan saya dapat beasiswa kuliah di Al-Hikmah, Studi Al-Hikmah Jakarta dan gratis sampai selesai S1. Dan setelah 2017 saya dapat hadiah S1 kuliah di Sudan lewat Duta Besar Sudan gratis. Masya Allah. Dan Allah kabulin doain bang, Allah kabulin doain setelah 2012 berdoa, 2017 baru Allah kabulin. Allahu Akbar. Nggak ada tes, nggak ada, langsung berangkat, Masya Allah. Ke Sudan tuh. Di Sudan, alhamdulillah di sana itulah yang kemarin kita sempat ada di video itu. Via Zoom, bisa Zoom. Dan di sanalah saya belajar banyak hal tentang Islam dan udah dari dulu menjadi menjadi tujuan saya bahwa kita Islam itu pekerjaan paling mulia itu pekerjaan para nabi, dakwah ya, mengajak untuk ke jalan Allah, kebaikan. Dan setelah kemarin dari Sudan, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala, saya mulai mengabdi yaitu dengan cara untuk membina para mualaf. Jadi kan sekarang bukan lagi mualaf, tapi membina mualaf. Dan alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala 4 bulan yang lalu saya mulai bangun namanya rumah ngaji mualaf itu. Rumah ngaji mualaf. Jadi teman-teman mualaf itu yang datang dari NTT, dari Timor Leste, di situ saya yang bina. Dan insya Allah alhamdulillah bang, 2 orang kemarin kita syahadatkan di situ. Alhamdulillah. Yang satu itu 2 bulan bisa baca Al-Quran. Sekarang udah hafal 25 surat. Jadi itu bentuk kita dengan mengamalkan ilmu ini. Alhamdulillah kita dapat pahala. Donatur yang selama membantu kita itu dapat pahala. Dan juga orang-orang yang dukung selama ini, ya Allah balas. Karena kalau saya misalnya hanya kerja, berarti kan nggak ada fungsi buat orang-orang membantu saya. Tapi saya mengajar itu pahala buat ini. Dan mudah-mudahan bang, terima kasih juga abang sudah banyak bantu saya dari Ngaji Cerdas, sudah datang, sudah kasih dukungan dan dengan banyak-banyak kebaikan. Mudah-mudahan penonton Ngaji Cerdas ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan semua dan doakan kami juga, dukung kami dengan doa dan apa yang Anda bisa ya. Sehingga mualaf-mualaf ini terbina dan mereka inilah kader-kader untuk ke depan. Anda kan misalnya abang kan nggak mungkin dakwah ke Timor Leste. Tapi dengan wasilah abang bantu mereka mereka belajar baik, mereka itu pulang mereka yang dakwah. Secara mereka setiap dakwah pahala buat kita. Abang lagi tidur dapat pahala. Masya Allah. Allah jamin kita. Beramal jama'i ya insya Allah. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak bang ya. Jadi sahabat Ngaji Cerdas saya nonton film ya. Dari pertama dia beliau lempar masjid gitu kan. Seniornya nangkep ustadz di kroyok gitu ya. Sampai sehingga yang kita dengar semua ya sahabat Ngaji Cerdas bahwa tadi yang saya sangat digarisbawahi Ustadz, bahwa kepedulian kita terhadap sesama ya, terutama kepada saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Kalau kita dengar tadi ya, ketika Ustadz Orlando itu tadi di Jawa Timur itu ya, sampai nggak makan dan sampai mencuri itu. Coba sampai mencuri di kebun ya maksudnya ya. Iya, sebagian yang nggak kuat iman. Yang nggak kuat imannya maksudnya ya. Di mana coba tanggung jawab kita sebagai umat Islam? Nah, alhamdulillah kalau kita sudah dengar semua, saya nggak usah ngasih kesimpulannya karena udah semuanya bagus Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah dan pelajaran yang bisa diambil oleh sahabat Ngaji Cerdas semua. Jadi sebelumnya saya sudah silaturahmi beberapa kali ke Ustadz Orlando. Terima kasih banyak yang sudah datang. Dan juga ke Ustadz Abdul Aziz Laia yang tadi disebutkan ya, karena keduanya ini mempunyai komunitas dan perlu diketahui sahabat Ngaji Cerdas, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Orlando bahwa Ustadz Orlando sekarang sedang membuat atau membangun satu komunitas atau sebentar lagi jadi yayasan insya Allah. Iya, insya Allah. Sekarang masih kontrak. Masih kontrak. Penting kegiatan belajar. Jalan. Nah, atas kepedulian beliau, atas dorongan yang kuat, maka Ustadz Orlando menampung atau menampung atau mendidik mualaf yang dari NTT, yang dari daerah, ditaruh di sebuah tempat ya, di Ciputat ya Ustaz ya? Ya, di Ciputat. Ustadz Orlando sewa rumah. Satu rumah itu 1 juta atau 700 atau 1 juta ya? Iya, totalnya 2 juta. 2 juta. Ustadz Orlando sewa rumah 2 jutaan ya, untuk menempatkan santriwati dan santriwan. Mualaf ya.
beliau beri namanya Rumah Ngaji Mu'alaf, betul Ustaz? Betul, alhamdulillah. Kenapa dinamakan Rumah Ngaji Mu'alaf? Padahal bukan rumah loh, kontrakan. Iya, lebih apa namanya? Pertama ini sebagai base campnya para mualaf karena tadi saya lupa cerita bahwa selama ini saya banyak yang mualaf apa. Ada orang tua nelpon, kakak, ini anak saya ikut kakak masuk Islam nggak apa-apa. Ya, silakan. Datang apa namanya ke Jakarta. Ada yang memang sudah mualaf. Kan saya selama ini masih sekolah, masih kuliah, nggak punya pemasukan ya. Akhirnya saya titip-titip di pesantren di Jawa Timur, di Bandung, di Bogor, di Wonosobo. Nah, karena selama ini saya masih pendidikan. Tapi kemarin setelah selesai kuliah di Sudan, saya pulang. Ini waktunya. Tarik lagi. Nah, enggak. Waktunya sekarang saya ngabdi. Jadi mualaf-mualaf yang datang dari sana, saya nggak lagi nitip. Tapi langsung saya yang bina. Karena saya kira mungkin selama ini saya udah pegang mualaf udah bertahun-tahun. Gimana cara membina mereka secara emosional. Saya tahu latar belakang mereka. Jadi alhamdulillah itulah Bang. Makanya 2 bulan ada 1 bulan bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan itu yang kita didik. Itulah akhirnya saya bilang ini udah namanya Rumah Ngaji Mu'alaf. Tadinya rumah aja, cuma karena mualaf ya udah mualaf mengaji, udah Rumah Ngaji Mu'alaf. Mudah-mudahan sahabat ngaji cerdas ada rumah ya, supaya benar-benar rumah bukan kontrakan lagi. Jadi doanya lah. Jadi insya Allah coba 2 bulan udah bisa baca Quran tuh mualaf tuh di tangannya Ustadz Orlando. Yang kita tahu rekam jejak ya tadi di kuliah di Libya dan sebagainya. Soal bahasa Arab Al-Quran sudah ditanya lagi, insya Allah mumpuni. Bisa sedikit lah Bang. Insya Allah. Terus itu Bang yang saya lupa, kalau memang teman-teman mau ngaji cerdas mau lihat, bisa di YouTube saya ada. YouTube-nya Ustadz Orlando tuh ada Orlando Channel. Di subscribe ya, jangan lupa ya. Dilihat situ ada kegiatan-kegiatannya. Lagi ke pasar, lagi belanja, lagi ngaji, santri semuanya. Ngaji, natural lah, nggak ada efek-efek, nggak ada drama-drama ya. Betul. Benar, bisanya begitu. Pokoknya kalau mau tahu kegiatannya di Orlando Channel ya, itu insya Allah Rumah Ngaji Mu'alaf, di situ ada semua insya Allah. Di subscribe dan ditonton. Terima kasih. Ya, insya Allah. Insya Allah. Dan kalau sahabat ngaji cerdas mau berpartisipasi untuk Rumah Ngaji Mu'alaf, bisa di sini ya, di sini. Karena kan belum yayasan. Doakan kalau sudah sedang proses lagi. Proses ya, mudah-mudahan kalau ada yang mau support, moral ataupun material, insya Allah diterima ya, atau dihubungi nanti di nomor-nomor sini nih. Insya Allah. Dan satu lagi, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan kali ini ya, nih siapapun yang nonton pada saat ini, insya Allah kemarin ya. Jadi gini, disclaimer dulu. Selain mungkin ada beberapa donatur ya, itu juga mungkin belum tetap ya. Belum ada ya. Tapi alhamdulillah Bang, itulah saya bilang, setiap kita butuh Allah datang orang yang kita nggak kenal. Nah, selain itu Ustadz Orlando nih, masya Allah ya, tingkat kemandiriannya mungkin digembleng ketika di pondok ya. Beliau bikin satu produk loh. Ya, produk namanya apa Ustaz? Sistik itu kata beliau, Bang, ketika saya silaturahmi ke sana ya. Ini produknya teman-teman mualaf katanya. Untuk kami yang bikin sendiri ya. Untuk apa? Ya untuk ini, bayar kontrakan, bayar ini. Masya Allah. Nah, kemarin saya silaturahmi ke sana, saya borong 100 piece. Betul, Masya Allah. Dan terima kasih banyak. Masya Allah. Dan ini mau saya bagikan kepada penonton. Siapa cepat dia dapat ya. Formatnya di sini. Ya, nanti dikasih tahu formatnya begini. WA di call center ngaji cerdas gratis. Tinggal ganti ongkos kirim aja ya. Silakan. Pokoknya ada 100 piece, siapa cepat dia dapat ya. Contohnya ambil nih. Nanti saya kasih contohnya. Sebelum nanti mau di packing sama ngaji cerdas, di repacking lagi, dibikin desainkan kayak begini nih desainnya ya. Tuh. Ini kita desainkan. File aslinya nanti, file desainnya nanti kita kasih ke Ustadz Orlando ya. Insya Allah kita juga pakai jasa profesional untuk bikin desainnya, karena nggak polos ya. Silakan Mas Apri ambil produknya, jadi kita bagikan supaya nanti bagus itu Ustadz. Jadi kalau polos itu kurang menarik ya. Tapi alhamdulillah Bang, sekarang kita udah masukin di sekolah-sekolah. Alhamdulillah. Di warung teman-teman, orang-orang yang selama kenal saya di daerah Jakarta ini banyak juga yang udah beli. Alhamdulillah dari situ. Kayak misalnya ada santri yang sekolah bulanan kita biayain. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Nanti video pembuatannya ya, produksinya nanti kita tampilkan juga ya. Masya Allah, teman-teman. Nah, ini yang rasa pedas nih. Yang suka pedas-pedas gitu ya. Ini sistik rasa pedas ya. Ini dibuatnya dari tepung ya. Tepung. Ya, pokoknya kayak pembuatan mie lah gitu ya. Nah, kalau ini original. Nah, kalau yang mau rasa
jagung, rasa keju, beli aja bumbunya nanti dibikin sendiri. Kita udah bikin juga. Udah juga, Masya Allah. Kemarin saya kasih input tuh. Ilmunya dari apa gini? Anak saya suka yang ini. Jadi beli bumbu yang rasa jagung, keju, yang banget. Dia masukin ke toples, dia kocok-kocok, makan habis. Oh iya bener juga nih. Kemarin di sekolah berlaku banget itu. Alhamdulillah. Rasa jagung. Jadi sahabat ngaji cerdas, ini ada kita borong 100 piece ya dari Ustaz Orlando. Silakan yang mau isi format ya, nanti kita kirim. Ini gratis insya Allah kita bagikan ya. Yang bagi yang nonton aja ya, siapa cepat dia dapat ya. Soalnya nanti setelah ini habis, kita mau jual yang kemasan ini, kemasan yang sudah ada desainnya. Karena ngaji cerdas ingin mensupport rumah ngaji mualafnya Ustadz Orlando untuk kemandiriannya ya, supaya juga itu santri harus begitu bang, ya, santri itu harus mandiri. Jangan hanya bantu-bantu. Saya sampai di Sudan bang, saya sampai Sudan juga saya jualan tempe. Masya Allah. Jadi ada tempe Pak Haji. Itu juga saya jualan. Jadi saya nggak mau santri ini hanya dikasih pakai enggak, tapi ada perjuangan di situ. Karena saya dulu merasakan begitu. Kalau terlalu lembek hanya dikasih-kasih hanya, tapi saya nggak bisa berjuang. Dan orang umat Islam itu kan punya marwah ya. Jadi betul. Sebenarnya posisinya butuh, tapi nggak bisa minta gitu loh. Betul. Makanya sebagai seorang umat Islam harus sama-sama peduli. Jadi ini nanti ada formatnya ya, karena ada formatnya. Terus kalau memang mau berkontribusi di Rumah Ngaji Mu'alaf juga nanti tolong dilampirkan, karena kita kan ada beberapa program Ustaz ya. Tolong nanti kita berikan formatnya, ada lampiran misalkan untuk Rumah Ngaji Mu'alaf Ustadz Orlando gitu, supaya bisa dibedakan gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti yayasannya jadi Ustaz, amin, supaya makin berkembang. Mudah-mudahan ada muhsinin ya, orang-orang yang mukhlis tadi ya, juga mau mensupport materi atau moral ya. Siapa tahu ilmu apa silakan kami mau pengen nyetir biar apa? Ilmu skill, life skill maksudnya. Life skill karena kan kalau sekarang kan masih snack nih, life skill ya. Ada beberapa soalnya sekarang juga udah ada yang kerja juga ya, Sat ya. Betul. Terus ya mudah-mudahan ada apa? Ya kita nggak tahu ya, ada Agnia, ada Muzaki. Insya Allah Allah yang akan bantu kita insya Allah. Kang Asep ini ada tanah buat Rumah Ngaji Mu'alaf deh. Masya Allah kita nggak tahu ya. Karena ini Masya Allah, karena dari NTT ini orang banyak tadi ya. Pokoknya orang sudah dipercaya seperti Ustadz Zainuddin tadi, karena orang melihat ini pokoknya orang bisa menitipkan anak di sini. Betul. Nah sekarang regenerasinya tuh Ustadz Orlando, pokoknya Ustadz Orlando saya titip nih anak gitu ya. Pokoknya di sononya nggak tahu itu biayanya gimana. Betul bang, betul. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Jadi saya tadi nggak banyak motong, nggak banyak bicara karena saya menikmati Ustaz. Allah. Saya sampai mau nangis nggak bisa. Sebenarnya ada bagian-bagian yang di situ kayak kesusahan kayak Pak Jainuddin dakwah itu. Jadi saya dapat pelajaran dari beliau itu, dengan keadaan beliau ekonomi yang susah juga beliau dakwah jalan kaki berkilo-kilo. Bahkan orang mau menyakiti dia, orang mau bunuh dia sudah banyak. Dan kami juga ikut imbasnya karena orang mau menyakiti bapak kami. Bahkan kami dengar mereka mau bunuh berapa kali kejadian itu. Tapi Allah belum izinkan. Memang kalau Allah belum izin enggak ini. Enggak mati. Dan apa yang terjadi bang? Dengan perjuangan beliau yang begitu luar biasa, sudah Islam 1.300 orang. Di antaranya ada saya. Dan saya sebagai saksi hidup beliau karena saya tinggal sama beliau. Jadi saya tahu. Dan Allah muliakan beliau dengan pertama bang. Waktu di Jakarta beliau datang ke Jakarta, akhirnya ada para muslim kasih hadiah umroh. Berangkat umroh. Karena saya cerita perjuangan beliau ini, orang kasih hadiah umroh. Berapa bulan kemudian ya setelah pulang umroh beliau udah ke NTT, ditelepon lagi, datang lagi, dapat hadiah haji. Dan beliau berangkat haji. Dan di sanalah Allah muliakan, Allah wafatkan di sana. Allah wafat di sana. Allah wafat di sana ketika lagi haji. Saya kira tadi mau masih hidup loh. Enggak, tadi saya lupa, mungkin terlalu semangat saya cerita ya. Tadi malah saya bilang ada salam nggak buat Ustadz Zainuddin? Beliau udah almarhum, ya Allah. Beliau udah, Allah muliakan di sana, disolatkan ya. Pokoknya waktu saya dengar, padahal hari Senin saya telepon, biasa kita ngobrol, lagi sedang ngaji. Pas hari Selasanya, saya juga capek pulang habis ngajar, saya di rumah, udah tidur, orang nelpon saya nggak angkat. Pas jam 11 malam ada anak-anak ke rumah, kabarin kakak, udah dengar info belum? Apa? Bapak Jainuddin meninggal. Langsung dari jam 11 sampai subuh saya nggak tidur.
Karena kebaikan kita belum balas kebaikan beliau. Makanya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah selama saya perjalanan saya sekolah, apa yang sudah bantu saya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan. Wasilahnya dari beliau. Guru, iya, dari guru, dari beliau, teman-teman. Dan sebenarnya ada lagi bang, setelah pulang dari Sudan, nyampe Jakarta, saya langsung safari dakwah ke NTT Timur Leste. Sampai ke pedalaman-pedalaman, lihat mualaf, keadaannya, masya Allah. Saya sangat, itulah kenapa saya bikin rumah ngaji mualaf dari situ bang. Di situ. Iya. Masya jadi Allah. Sampai apa namanya? Ini masih bisa. Iya, terus. Itu bang. Jadi saya pulang nyampe NTT, ya saya datang ke kampung mualaf saya itu. Situ saya ngajar ya anak-anak santri-santri, anak-anak kampung situ. Ya sebagai yang saya dapat ilmu, saya bawa rezeki, ayo jajan warung-warung pindah-pindah. Sini satu orang 3.000, semua 3.000 timur, misalnya belasan anak. Besoknya pindah di warung sebelah. Jadi kita makmurin juga selain ngajar, kasih ilmu, kasih jajan, mereka semangat. Dan semua ada di YouTube saya bang. Itu kalau lihat itu ada di situ. Di Orlando Channel ya. Iya, di Orlando Channel. Masya Allah, terima kasih yang sudah subscribe. Sebagian dulu udah dari ngaji cerdas, yang ke situ berkunjung. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan ada ini. Terus saya lanjut ke Timor Leste bang, dan di sana saya dapat keajaiban luar biasa. Saya datang, memang dari waktu kuliah di Sudan saya udah dalam hati nih. Ya Allah, saya mau pengen ceramah di masjid terbesar Timor Leste. Dan benar bang, perjalanan dakwah kemarin nyampe Timor Leste, saya ceramah. Allah, siapa saya coba? Siapa saya? Ada salah satu ustadz yang kenal saya. Akhirnya, masya Allah, kapan datang? Akhirnya singkat cerita beliau izinkan saya ceramah. Dan setelah itu saya mau pulang dari ibu kota negara Dili ke kampung saya, perjalanan hampir 7 jam. Mereka siapin mobil sama sopir antar saya ke sana. Allah angkat derajat kita. Allah yang buat. Akbar. Siapa saya? Padahal kan saya dari Indonesia sampai ke Timor Leste saya cuma bawa $50. Saya yakin uang ini hampir nggak cukup. Tapi Allah yang buat, karena niat kita saya bilang saya mau birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dakwah. Alhamdulillah, orang sampai bingung, ini anak siapa ini? Kok orang bisa antar-antar? Allah yang buat, Allah angkat derajat kita di mata orang-orang itu. Dan pulang dari Timor Leste, bahkan mereka beliin tiket saya untuk penerbangan ke Kupang. Dan waktu perjalanan dari perbatasan itu kan saya harus ceramah di salah satu masjid agung di Atambua. Saya ceramah dari perbatasan itu ke masjid kota ini Atambua ini kan udah naik ojek lumayan. Saya naik ojek, saya dalam hati, ya Allah, saya mau pengen kumpulin saudara-saudara mualaf sama saudara Kristen itu, toleransi lah, kita mau makan bersama. Dan antum tahu dalam perjalanan naik ojek itu tiba-tiba ada yang minta nomor rekening saya. Assalamualaikum Ustaz, apakah nomor rekening masih kemarin? Betul, masih kemarin. Tentang lihat 2.500.000. Itu uang saya sewa 2 mobil isi hampir 30 atau 40 orang. Kami pergi ke laut, Islam, Kristen, mualaf campur, semua berangkat. Saya beli ikan, makan. Itu dakwah, itu Islam. Jadi itu toleransi, kami bangun seperti itu. Dan sehingga tidak ada efek negatif bahwa Islam itu kasar, tidak ada. Alhamdulillah. Dan sekarang orang-orang sekitar mereka semua udah welcome sama kami. Dan terima kasih banyak ngaji cerdas, sahabat-sahabat ngaji cerdas yang sudah dukung kami. Barakallahu fikum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas semua kebaikan semua. Jadi sahabat ngaji cerdas rugi nih ya kalau nggak ikut bareng-bareng berkontribusi amal jamaah ya. Jadi dakwah itu kan bagi-bagi ya. Ada yang di mimbar, ada yang di kelas-kelas, ada yang di masyarakat, ada juga yang berupa harta dan jiwanya. Silakan ya, insya Allah. Sahabat ngaji cerdas, saya sebenarnya pengen mau menikmati ceritanya Ustaz Orlando lagi nih. Tapi nanti kalau mau denger lagi langsung ke channelnya aja nanti Orlando Channel ya. Nanti insya Allah banyak kegiatan di sana. Nanti kita mungkin cukupkan saja Ustaz ya. Siap. Nanti kepanjangan. Ya terlalu panjang nggak bagus juga. Sebenarnya kepanjangan seru gitu. Tapi nanti melanjutannya nanti di channelnya Ustaz Orlando ya, sahabat ngaji cerdas. Ustaz terakhir Ustaz. Yang nonton ngaji cerdas ini kan ada juga muslim dari lahir, ada juga mualaf ya. Ada juga ya mudah-mudahan orang yang sedang di persimpangan jalan nih. Antara dia mau masuk Islam atau dia mau bertahan di tempat lain nih gitu. Barangkali ada pesan, kesan atau tips barangkali Ustaz bangga sebelum ditutup. Baik. Kalau pengalaman semenjak saya masuk Islam ya, pertama sebagai kita Islam itu identitas kita itu sholat. Kalau kita Islam terus nggak sholat, maaf. Bahkan para ulama ya di situ berpendapat bahkan dimasuk kategori kafir. Jadi alhamdulillah saya selalu minta ya Allah mudahkan saya untuk ibadah, mudahkan saya untuk melakukan amal soleh kebaikan. Jadi teman-teman jangan lupa sholat ya. Semua kita Allah yang ngasih kita masalah, kasih rezeki semua sujud,
minta di sana. Ya Allah, keluarkan saya dari masalah-masalah ini. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, saya mau pengen nikah, saya nggak ada uang. Minta sama Allah. Masya Allah. Saya uang 100.000, datang orang-orang hebat yang saya nggak kenal, bahkan ngantar saya sampai ke nikah. Perjalanan nggak Jakarta Garut, cuma Allah mudahin. Jadi teman-teman, pertama ya, kita tentu setelah berislam, baik yang mu'alaf ataupun yang asli Islam, ada 3 nasihat yang saya dapat dari guru saya, bahwa kita pertama harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita kenal Allah, kita kenal Nabi Muhammad, kita kenal Islam itu apa. Ya. Setelah itu, setelah kita tahu ilmu, baru kita kerjakan. Jangan kita nggak ada ilmu, kita mengerjakan sesuatu. Itu tidak benar. Jadi kita menuntut ilmu dulu. Semua kita pelajari. Mungkin sekarang lebih mudah. Kalau nggak mau datang ke kajian, waktunya sibuk, silakan dengar YouTube. Banyak ustadz-ustadz di sana ceramah. Ya, dari belajar, talim atau baca sendiri. Kemudian kedua, setelah dapat ilmu, diamalkan. Ya, kita berusaha, ya Allah mudahkan saya untuk mengamalkan, ya Allah. Mudahkan, minta tolong sama Allah. Allah yang punya semua. Jadi dari perjalanan saya itu banyak yang Allah mudahin, yang sesuatu kadang kayak ngaji rumah ini saya pertama Bang. Jadi setelah saya safari dakwah ke NTT Timor Leste, balik ke Jakarta, itu baru sebulan saya ditelepon anak-anak mualaf mau datang, sama calon mualaf mau datang. Saya bingung, saya taruh di mana, uang saya nggak ada. Tapi ya Allah tolong mudahkan, ya Allah tolong mudahkan, benar. Jadi saya mau itu, saya nggak mau lagi masukin pesantren-pesantren, karena ini masih area keluarga juga, ada yang tetangga. Jadi mereka maunya tinggal sama saya, dan bahkan di sana guru-guru di sana udah pesan, udah kakak pulang bikin pesantren biar mualaf-mualaf dari sana tinggalnya di situ. Insya Allah. Bukan didik sama lain. Akhirnya itulah saya doa, benar ada teman saya ngirim 5 juta, udah beli, bayar kontrakin, beli lemari, beli kasur, gas, semua dibeli. Akhirnya saya kirimin 5 juta beli tiket mereka datang. Kan jadi bukan saya yang suruh, mereka mau datang, ya udah kita bantu. Sebagai Islam kita peduli gitu. Jadi setelah jangan lupa kita menuntut ilmu, kita amalkan. Setelah kita amalkan, sedikit sampaikan kepada tetangga kita, saudara kita di rumah, baru orang itulah yang diajarkan Nabi. Setelah itu kita sampaikan, dia mau terima tidak terima, itu urusan Allah. Kita kalau ada yang mengganggu kita sabar. Itu Islam. Itu aja dari saya Bang. Masya Allah. Jadi 3 pesan tadi ya. Mau belajar, mengamalkan, terus menyampaikan gitu ya. Satu lagi, kunci dari Ustadz tadi ya, jangan tinggalkan sholat. Karena membedakan muslim dan non-muslim adalah sholatnya. Karena sholat juga adalah tiang agama. Gitu, dan semua masalah bisa kita ini curhat sama Allah. Dan tahu nggak, senjatanya Ustadz Orlan itu adalah apa? Doa. Ya. Dan saya mengalami juga Ustadz. Minta doa ke Tanah Suci waktu itu, waktu di pondok. Ada manasik haji, terus kata kiainya, anak-anak siapa yang mau nitip doa tulis di kertas gitu ya. 2006 itu kalau nggak salah. Ya saya tulis kan, karena saya nggak ngerti itu haji umroh gitu ya. Yang penting saya doanya mungkin kurang lebih besar. Bapak Ibu doakan saya juga bisa berangkat kayak Bapak Ibu gitu ya. Masya Allah. Linting, taruh gitu ya. 2014, 2015 saya dapat umroh gratis plus ke Turki. Masya Allah. Doanya kurang tepat, doanya saya haji juga gitu ya. Tapi yang penting kan saya berangkat kayak Bapak Ibu ya. Artinya berangkat kayak Bapak Ibu itu kan mereka ke Tanah Suci ya. Jadi ya alhamdulillah tuh. Jadi 2006 berdoa, 2014 Desember ke Januari itu. Jadi tahun baru di sana saya. Oh, Masya Allah. Jadi saya ke Turki plus umroh plus ke Turki, Masya Allah. Jadi jangan lupa berdoa dan minta semuanya kepada Allah. Next dapat hadiah haji, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin semuanya. Saya udah berdoa. Dan teman-teman ngaji cerdas juga mudah-mudahan Insya Allah dapat umroh dan haji. Tidak dikabulkan dunia, di akhirat Insya Allah. Baik, sahabat ngaji cerdas, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya dengan Ustadz Orlando mungkin ada salah kata, tapi Insya Allah ini semuanya untuk dakwah dan untuk edukasi. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian
sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.